Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Kapal Roro KMP Batu Mandi kandas di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan. Penumpang terombang-ambing di laut lebih dari 4 jam. Woi, gede banget apinya, woi. Di Ramayana nih, kebakaran. Dua toko di kawasan pusat perbelanjaan Bandar Lampung ludes terbakar. Seorang ASN di Lampung Utara ditangkap polisi karena terpergok menyambi jualan narkoba. Suasana duka menyelimuti keluarga Rio Febrian di Kelurahan Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung pada Rabu dini hari. Remaja 17 tahun ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam perawatan di rumah sakit, diduga akibat dikeroyok sejumlah tahanan di Lapas Anak 2, Bandar Lampung. Ngaji aja. Rio Febrian merupakan seorang tahanan di Lapas Anak 2, Bandar Lampung. Ia dipenjara karena tersandung kasus kenakalan remaja dan divonis 8 bulan. Menurut keluarganya yang membesuknya pada awal pekan lalu, Rio Febrian sehat. Namun pada Minggu malam, keluarga dikabari bahwa Rio dievakuasi ke rumah sakit akibat menderita luka memar diduga bekas penganiayaan. Rio meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 3 hari. Dari besok itu dari Senin sampai hari Sabtu kemarin nggak ada kabar. Tiba-tiba pegawai saya nelpon, katanya disuruh besuk, ini adiknya sakit, udah berak-berak. Mereka tidak bilang kalau adik kami udah sekarat begini. Hari Senin, hari Minggu malam baru ditelepon dari pihak perawat itunya, kapasnya. Suruh besuk, katanya hari Senin tolong datang sana, atau adik kami sudah keadaan seperti ini, sudah sekarat. Saat dirawat di rumah sakit, Rio Febrian memberikan selembar kertas berisi tanda tangannya yang menyebutkan bahwa dirinya diminta bungkam namun belum diketahui oleh siapa. Waktu kemarin kita ketemuin pertama, Om, dia nulis tanda tangan nih, disuruh diam katanya Om. Nih, suruh katanya dia udah nulis tanda tangan ini, disuruh diam gini dianya. Suruh siapa itu, Bu? Nggak tahu, kita ini nggak tahu ini apa maksudnya tanda tangan ini. Posisinya masih sekarat itu, Om. Masih sekarat itu, cuman dia minta gini, tapi dia kan nggak bisa ngomong. Cuman gini-gini aja dia ngomong, ditanya mau kena, Iya. Rabu pagi, jenazah dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Orang tua korban meminta keadilan atas kejadian ini dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Jeffrey Arifin dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dan berduka cita. Betapa kagetnya Tony yang baru pulang kerja. Rupanya dia sudah ditunggu polisi di rumahnya di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Rabu siang. Masih mengenakan seragam ASN, ia ditangkap karena menyambi menjual narkoba. Dua, cari lagi. Awasin yang lain ya. Sini, gimana? Dari penggeledahan di rumah pegawai di Dinas BPBD Lampung Utara ini, polisi menemukan belasan bungkus sabu-sabu berbagai ukuran serta timbangan digital. Tersangka kemudian digelandang ke Polres Lampung Utara. Ia berdalih nekat menyambi menjual narkoba untuk membiayai kebutuhan hobinya yang kecanduan judi daring. Sudah berapa lama jualan ini, Ton? Bulan kemarin. Itu barang dapat dari mana? Dari barang. Itu keuntungannya berapa banyak sih? Ya sebenarnya apa ya? Di dalam satu buah paling dapat 1.500.000 ya itu sih. Pelaku ini kita tangkap di kediamannya saat sedang
melayani pembeli dengan kita amankan barang bukti 11 paket sabu yang secara total beratnya adalah 5,5 gram, kemudian 2 timbangan dan 1 unit handphone. Tersangka Tony merupakan seorang residivis yang pernah masuk penjara selama 2 tahun karena kasus yang sama. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, tersangka untuk kedua kalinya masuk penjara. Ancaman hukuman 20 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bukannya menjaga wilayahnya dari kejahatan, seorang anggota perlindungan masyarakat atau Linmas malah nekat mencuri di rumah tetangganya. Tersangka bernama Ibrahim, 35 tahun ini pun harus berurusan dengan polisi. Pria warga Kelurahan Gunung Mas, Bandar Lampung ini ditangkap Polsek Teluk Betung Selatan pada Rabu siang. Polisi menyita barang bukti linggis dan barang-barang yang dicurinya berupa piring, kipas angin, ambal, tabung gas, hingga tape recorder. Tersangka masuk rumah korban seorang diri saat malam hari setelah mencongkel pintu dengan linggis. Tersangka leluasa menguras isi perabotan tetangganya karena sedang kosong ditinggalkan keluar kota. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dengan cara masuk rumah yang ditinggal oleh penghuninya karena pergi keluar kota pada waktu itu. Kemudian pelaku masuk dengan mencongkel jendela rumah tersebut, rumah korban. Lalu mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut, tape, dek, gelas. Pencurian terungkap setelah dilaporkan korban ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam dipecat dari pekerjaannya sebagai aparatur kelurahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki musim hujan tiba, Dinas Kesehatan Lampung Utara meminta masyarakat mewaspadai ancaman wabah demam berdarah atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Utara pada Rabu siang, dari Januari hingga pertengahan Juli 2022, terdapat 60 pasien DBD yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Penyakit DBD tersebut diperkirakan dibawa dari daerah lain, sebab sebagian besar para pasien usai melakukan perjalanan dari luar daerah. 8 kecamatan di Lampung Utara masuk sebagai wilayah endemik DBD, diantaranya Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Bunga Mayang, Abung Selatan, Belambangan Pagar, Bukit Kemuning, dan Sungkai Selatan. Sampai dengan bulan Juni akhir itu ada 60 kasus yang positif demam berdarah. Selebihnya yang masih ada di pelayanan seperti rumah sakit dan puskesmas rawat inap itu sifatnya masih observasi yang diagnosanya belum dinyatakan demam berdarah, tapi tanda dan gejalanya mirip dengan demam berdarah. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak membiarkan genangan air hujan di sekitar lingkungan rumah, karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.